Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum sedang merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024 tersisa 4 provinsi yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. KPU menargetkan keempatnya rampung pada hari ini. Dari total 38 provinsi, KPU telah merampungkan 34 provinsi. Sementara itu sebanyak 129 PPLN telah menyelesaikan rekapitulasi nasional. KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 jika 38 provinsi rampung rekapitulasi nasional. Batas akhir penetapan hasil pemilu ialah 20 Maret 2024. Calon 27. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan pihak telah menjalin komunikasi dengan elit politik menjelang hasil rekapitulasi nasional KPU rampung. Komunikasi itu dilakukan agar suhu yang sempat memanas antar elit politik saat masa pemilu bisa diredam. Dan Hadi juga meminta para elit politik untuk tetap menjaga situasi massa agar tetap kondusif saat menerima hasil rekapitulasi nasional. TNI hadir dengan pokok bahasan adalah menjaga komunikasi dan informasi pasca pemilu 2024. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan seminggu yang lalu bahwa saat ini situasinya adalah kondusif dan aman. Oleh sebab itu kita akan terus menjaga situasi ini, situasi kondusif dan aman ini sampai dengan berakhirnya pentahapan pemilu 2024. Kami tadi membahas terkait dengan isu-isu yang mengemuka, khususnya adalah perbincangan di ruang publik tentang pemilu dan pasca pemungutan suara. Saya menerima laporan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini adalah langkah-langkah antisipasi dan langkah-langkah yang telah diambil. Dan langkah-langkah itu sudah dilakukan untuk apa? Agar informasi yang beredar di media massa maupun di media sosial tidak mengganggu kondisi dan kondusivitas yang ada saat ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnuandiko mengatakan bahwa situasi pasca pemilu 2024 masih aman terkendali. Polri telah melakukan pengamanan sesuai dengan aturan dan juga undang-undang. Situasi aman, terkendali, kemudian damai dan sejuk. Tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadan adalah bulan berkah. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Dinamika setiap perkembangan pada tahapan pemilu, rekan-rekan media juga monitor ya. Tentu yang disampaikan tadi terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum tentu telah diatur dalam peraturan undang-undang ya. Artinya segala sesuatu dalam mengungkapkan pendapat secara konstitusi dibolehkan, namun demikian secara hukum diatur, secara undang-undang diatur, maka Polri akan melakukan pengamanan sebagai koridor pengamanan karena salah satu daripada kehidupan bermasyarakat dalam mengungkapkan pendapat, tentu Polri akan mengamankan sebagaimana koridor pada aturan undang-undang yang berlaku. Tentu ada ya terkait dengan pengamanan dan ini menjadi kewajiban bagi kita atau Polri untuk melakukan pengamanan yang termasuk di dalam operasi Mantap Brata 2024. Yang dikedepankannya adalah kan preemptif dan juga preventif. Itu. Sejumlah warga dibantu aparat TNI dan Polri membersihkan material longsor berupa lumpur dan batu besar yang mengenai rumah Boniran, warga Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal Ngawi, Jawa Timur. Bencana longsor terjadi Minggu petang saat pemilik rumah tengah menghadiri acara buka puasa bersama di rumah tetangganya. Saat itu sedang hujan deras. Setibanya di rumah, ia melihat tembok dapur rumahnya sudah jebol diterjang material batu yang cukup besar dari tebing setinggi 60 meter di samping rumahnya. Kerusakan juga terjadi di beberapa dinding ruang tamu.
Ya. Ada longsoran batu yang paling besar itu. Batunya longsoran itu perkiraan di rumah saya dengan tempatnya batu itu 100 meter lebih. Nimpah pohon-pohon akhirnya terakhir menumpah rumah saya. Warga pun kini khawatir terjadi longsor susulan jika intensitas hujan masih tinggi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah warung dan 3 kios lainnya di pinggir jalan Kertawangi, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tergerus longsor. Warga terlihat panik saat bangunan yang berdiri di tepi tebing ini ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warung dan arus lalu lintas dalam kondisi sepi. Selain warung dan kios, titik ruas jalan sepanjang 10 meter ikut amblas. Sehingga untuk sementara tidak bisa dilalui berbagai jenis kendaraan. Kondisi tempatnya memang ini miring. Yang kedua ditambah kemarin hujan ya begitu deras dan intensitasnya hampir seminggu ya. Nah akhirnya membuat kios yang ada di pinggir jalan di sini itu terbawa longsor. Saat ini pemerintah setempat berupaya untuk membuat benteng pembatas agar warga tidak mendekat ke lokasi. Warga diminta waspada karena potensi longsor susulan saat mungkin terjadi saat curah hujan masih tinggi. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Banjir masih menggenangi Demak, Jawa Tengah. Pakar IT, akademisi, dan politisi masih terus menyoroti dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Berhasil mencatatkan prestasi gemilang di ajang All England 2024, kedatangan Jonathan Christie disambut meriah ketika kembali ke tanah air. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum sedang merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024, tersisa 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. KPU menargetkan keempatnya rampung pada hari ini. Dari total 38 provinsi, KPU telah merampungkan 34 provinsi. Sementara itu sebanyak 129 PPLN telah menyelesaikan rekapitulasi nasional. KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 jika 38 provinsi rampung rekapitulasi nasional. Batas akhir penetapan hasil pemilu ialah 20 Maret 2024.